Coba deh, bayangin. Ada sebuah kekaisaran maritim yang, wah, luar biasa perkasa. Namanya tuh terkenal dari Tiongkok sampai India selama ratusan tahun. Mereka ini bisa dibilang rajanya lautan, pusatnya ilmu pengetahuan, sekaligus gerbang perdagangan dunia pada masanya. Terus, tiba-tiba mereka lenyap. Hilang begitu saja dari ingatan semua orang, seolah-olah nggak pernah ada. Nah, ini dia nih kisah misterius Sriwijaya. Pertanyaan ini, jujur aja, udah bikin para sejarawan pusing selama berabad-abad. Ini tuh bukan cuma cerita soal kerajaan yang runtuh ya, tapi ini soal peradaban besar yang benar-benar kehapus dari memori kolektif bangsanya sendiri. Gimana ceritanya hal ini bisa terjadi? Jawabannya ternyata tersembunyi di kepingan-kepingan puzzle sejarah yang tersebar di seluruh Asia. Dan yang bikin lebih kaget lagi, selama ratusan tahun, nggak ada yang tahu mereka pernah eksis. Beneran. Baru di tahun 1918, seorang sejarawan Prancis, Georges Coedes, mulai menyatukan kepingan-kepingan puzzle itu. Dia gabungin referensi kuno dari Tiongkok, Arab, sama prasasti-prasasti lokal buat ngebuktiin kalau kekaisaran legendaris ini tuh memang nyata. Jadi, gimana para sejarawan memulai kerja detektif ini? Nah, karena nggak ada reruntuhan megah kayak Borobudur yang bisa jadi panduan, mereka harus berburu petunjuk-petunjuk kecil yang tercecer di catatan-catatan kuno dan batu-batu yang udah terlupakan. Intinya sih, mereka bergantung pada 3 jenis bukti utama. Oke, petunjuk besar pertama itu datangnya dari catatan perjalanan para biksu dari Tiongkok. Ada satu nama, Yi Ting, yang pernah tinggal di Sriwijaya di abad ke-7 dan dia ngasih gambaran yang hidup banget. Menurut dia, Sriwijaya itu bukan cuma sekedar pelabuhan dagang loh, tapi juga pusat pembelajaran Buddha yang levelnya setara sama Universitas Nalanda di India, salah satu yang paling top saat itu. Coba bayangin deh, ini tuh kayak kita nemuin kota pelabuhan yang super sibuk, tapi ternyata kota itu juga sekelas Oxford atau Harvardnya zaman dulu. Penemuan ini jujur aja langsung mengubah total cara kita memandang status internasional Sriwijaya. Selanjutnya, ada prasasti, semacam pesan yang diukir di batu. Prasasti Kedukan Bukit contohnya, itu dari tahun 682 Masehi. Prasasti ini nyeritain perjalanan Dapuntahiang, sang pendiri yang memimpin 20.000 tentara buat menaklukkan wilayah baru. Bayangin, 20.000 tentara, itu jumlah yang masif banget buat zaman itu. Prasasti-prasasti ini ibarat suara Sriwijaya sendiri yang ngomong langsung ke kita dari masa lalu. Salah satu tantangan terbesar buat mecahin misteri ini, ternyata Sriwijaya itu kekaisaran dengan banyak identitas. Tiap peradaban kenal mereka dengan nama yang beda-beda. Buat orang Tiongkok namanya San Fo Thi. Buat para pedagang Arab namanya Sribuza. Nah, butuh waktu lama banget buat para sejarawan sadar kalau semua nama yang berbeda ini sebenarnya merujuk ke satu entitas yang sama, Sriwijaya. Nah, setelah kita tahu siapa mereka, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren. Seberapa kuat sih mereka sebenarnya? Puncak kejayaan Sriwijaya itu adalah masa di mana mereka bukan cuma ikut dalam perdagangan dunia, tapi mereka yang mengendalikan semuanya. Kuncinya satu, lokasi. Dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, Sriwijaya itu ibarat memegang kunci gerbang antara dua raksasa ekonomi dunia kuno, Tiongkok dan India. Setiap kapal yang mau lewat di antara keduanya, ya harus melewati wilayah Sriwijaya. Dan kayak penjaga gerbang zaman sekarang, mereka mastiin semua orang bayar tolnya. Terus apa sih yang mereka perdagangkan? Wah, ini bukan barang sembarangan nih. Kita ngomongin komoditas mewah yang paling dicari-cari di dunia kuno. Bisa dibilang setara sama minyak dan microchip hari ini. Kapur barus, kayu gaharu, cengkih. Ini bahan-bahan yang jadi motor industri parfum, obat-obatan dan ritual keagamaan dari Roma sampai Tiongkok. Nah heran kan, kalau catatan Arab bilang Raja Sriwijaya itu sekaya raja manapun di India. Ya iyalah, mereka memonopoli harta karun ini. Tapi, ya seperti semua kekaisaran besar, cengkeraman mereka di dunia nggak bisa bertahan selamanya. Dominasi Sriwijaya mulai goyah, terus hancur, gara-gara serangkaian pukulan telak baik dari luar maupun dari dalam. Proses runtuhnya itu cepat dan brutal. Pertama, saingan mereka dari Jawa, yaitu Kerajaan Medang, mulai berani nantangin dominasi mereka di laut. Terus, muncullah pukulan mematikan di tahun 1025. Dari seberang samudra, dinasti Chola dari India tiba-tiba melancarkan invasi laut besar-besaran. Ini semacam serangan kilat yang langsung menjarah kota-kota pelabuhan Sriwijaya, bahkan rajanya sampai ditawan. Wah, ini pukulan yang telak banget. Mereka nggak pernah benar-benar bisa pulih dari serangan itu.
Cuma dalam beberapa dekade, kekuasaan mereka ya hancur. Seolah-olah serangan militer aja belum cukup, alam juga ikut membantu. Nah, di ekonomi mereka, sungai yang membawa kapal-kapal dagang kaya raya ke jantung ibu kota pelan-pelan mendangkal. Kota yang tadinya di pinggir laut sekarang jadi makin jauh ke darat, kehilangan akses vitalnya ke perdagangan dunia. Ini adalah pukulan ekonomi yang gak bisa ditahan, bahkan oleh militer sekalipun. Tapi, ini nih bagian yang paling luar biasa. Meskipun kerajaannya lenyat, hantu Sriwijaya itu masih ada. Pengaruhnya nggak pernah benar-benar hilang, dan kita masih bisa melihatnya sampai hari ini dengan cara yang mungkin nggak kita sadari. Warisan terbesar Sriwijaya mungkin bukan emas atau rempah-rempah, tapi bahasa. Lewat jaringan dagangnya yang super luas, bahasa Melayu kuno menyebar ke seluruh Nusantara, jadi bahasa pergaulan atau lingua franca. Dan bahasa inilah yang kemudian berevolusi. Jadi setiap kali kita orang Indonesia atau Malaysia bicara hari ini, kita sebenarnya sedang menggunakan gema dari kekaisaran yang udah lama hilang itu. Dan setelah ditemukan lagi dari kubur sejarah, nama Sriwijaya ini bukan cuma dipelajari, tapi dirayakan. Nama itu dihidupkan kembali, jadi simbol kebanggaan nasional dan pengingat akan masa lalu yang gemilang. Dari universitas, komando militer, maskapai penerbangan, sampai klub sepak bola. Pada akhirnya, kisah Sriwijaya, si kekaisaran hantu ini, jadi pengingat yang kuat banget buat kita bahwa sejarah itu bukanlah buku yang ceritanya udah selesai. Sejarah itu misteri yang terus terungkap. Kalau sebuah adidaya maritim aja bisa hilang dari ingatan kita selama ratusan tahun, jadi penasaran kan? Kira-kira bab-bab hebat apa lagi ya yang masih menunggu untuk ditemukan?